Selamat pagi. Ini siapa yang udah masuk nih? Ikut sama aja sih. Nih, gimana nih? Ada 2 layar nih. Punya saya berapa? Mana ini Priska Noviana Dewi ya? Bisa dengar suara ibu enggak nih? Dek, kok kayaknya suaranya enggak kena, Dek? Dengar suara dia enggak dengar suaraku ya? Enggak respon. Biasanya dari mereka biasanya Bu. Ini tadi. Ini mati. Mati juga kan? Nah, mati itu. Memang ada suaranya mereka dari mereka Bu. Jadi gimana? Mereka bisa dengar suara kalian enggak? Halo? Kalian bisa dengar suara ibu enggak? Bisa, Bu. Hah? Lisa? Bisa, Bu. Lisa Iya, Bu, bisa, Bu. Lisa Opradiani bisa dengar suara ibu? Nah, nih, tunggu yang lain ya. Ya, Bu. Brigita, selamat pagi. Pagi, Bu. Di mana ini sekarang? Di kampung, Bu. Di kampung. Bagaimana cuacanya di sana? Lisa? Lisa Opradiani? Halo? Lisa? Bisa dengar suara ibu, Lisa? Iya, enggak dengar nih. Ibu absen dulu ya. Rizka Noviani Putri. Ya, Bu. Lisa. Brigita. Mana yang lain ya? Kok nggak ada yang ikut ya? Yang lain mana nih? Kita tunggu dulu ya. Ya, Ya, Bu. Hilang lagi dah. Jaringan kayaknya ya, Dek. Jaringan mereka tuh hilang tuh. Brigita Odilia dengan Lisa Opradiani itu. Hilang muncul, hilang muncul. Kalian bertiga, apa kabarnya?
Rizka, Brigita, ngemut dia, Dek. Mm-mm. Terus kayak gini gimana ya? Lagi hujan kah di tempat kalian? Iya, Bu. Ya, lagi hujan. Iya, Bu. Oh, terus putus. Ya, ini pun jaringan kayaknya kurang bagus. Nah, ada Sonia bergabung. Halo Sonia. Mana lagi nih yang lain nih? Itu musiknya siapa ya? Yang masih kedengaran tuh. Ada yang dengar Musik sambil kawan, mendengarkan Bu. musik nih, ah? Musik kawan, Bu. Musik Masih kawan. di asrama. Oh, Iya, Bu. siapa di asrama nih? Saya Bu Priska. Rizka. Iya, Bu. Sonia? Ada Sonia juga baru bergabung. Mana yang lainnya? Kita evaluasi saja ya untuk beberapa pertemuan yang lalu. Enggak banyak yang ikut deh. Dikit gak yang ikut nih. Sonia? Sonia bisa dengar suara Ibu? Enggak ada respon, Dek. Semuanya enggak ada respon. Ini Kagnes kayak buka anunya nih, moodnya nih Kagnes Dek. Ini. Apa? Dibuka dari sini atau mereka yang buka nih? Buka apa, Bu? Ini. Ini ngemut semua nih. Ini mereka harus bisa buka. Betul. Tidak selesai buka. Oke, beberapa kali pembelajaran kita yang lalu, kalian bagaimana dengan pembelajarannya? Bisa mengikuti? Susah gampang, Bu. Ah? Bagaimana, Brigita? Susah-susah gampang. Susah-susah Susah-susah gampang. susah-susah gampang. Kadang terhalang jaringan, Bu. Tapi kan masih bisa dibuka selanjutnya e-learningnya kan? Masih tetap bisa dipelajari Iya. kapan saja kan? Masih, Bu. Brigita, nilainya juga udah masuk sih 2 tugas punya Ibu. Kalau Friska tugas yang pertama belum? Belum. Tuh, terus Sonia tugas yang kedua belum? Ya kan? Terus Lisa tugas yang pertama yang belum. Sesuai nggak dengan yang Ibu kirim kemarin di foto itu? Sesuai, Bu. Sesuai. Nah, yang belum dikerjakan, silakan kalian kerjakan lanjutan ya. Ini siapa yang baru bergabung nih? Astri ya?
Asri, Bu. Asri. Baik. Kalian sebelumnya udah pernah lihat ibu belum? Belum. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Bu. Sudah. Di mana? Di sekolah. Di sekolah. Tapi belum tahu kalau ibu ngajar di kelas kalian. Belum. Belum. Jadi kita nggak usah kenalan lagi ya, karena kan kita sudah beberapa kali pertemuan kan. Nah, nanti kalau kalian datang ke sekolah, kok nemuin ibu boleh. Kalau yang ada di Sintang ya, berkenaan dengan mata pelajaran yang ibu asuh ya. Udah, rakitku. Mik. Hilang-hilang, baru 6 orang aja yang ikut nih. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Ibu hari ini nanti sambil kita menunggu teman-teman yang masuk, yang bergabung, Ibu akan jelaskan sedikit-sedikit tentang lanjutan materi kita ya. Kira-kira materi sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Geleng-geleng kepala ya? Itu artinya udah paham ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan tuh udah paham semua tuh. Ya? Kalau yang sedang di dalam suasana keramaian, mungkin bisa cari tempat yang agak senyap, yang agak sepi, ya, supaya tidak terganggu. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat. Ibu menganggap ini pertemuan yang keempat, ya. Nah, kali ini kita masuk pada materi analisis BEP. Pernah mendengar kata BEP? Pernah dengar enggak? Atau di kelas sebelumnya pernah mendapatkan juga ini materi seperti ini? Bagaimana? Pernah dengar kata BEP? Belum. Belum pernah? Yang lain? Kalau Ibu bilang break even point, pernah dengar? Pernah. Nah, pernah. BEP itu singkatan dari break even point. Ya, biasanya itu memang didapat di mata pelajaran KWU, kewirausahaan, ya. Sebelumnya pernah dapat kewirausahaan? Pernah. Harusnya sudah pernah dapat ya di kelas 11. Di kelas 11 itu Ya, sudah pernah dapat KWU. Mungkin sedikit juga pernah disinggung tentang yang namanya BEP tadi. Apa tadi BEP itu? break even point. Nah, break even point. Asri? Asri? Kenapa berdiri duduk, Asri? Mana si Asri nih? Lagi sibuk nih, Asri nih. Priska? Ya, Bu. Pernah mendengar apa itu BEP? Belum, Bu. Belum pernah. Baru dengar kali ini. Ya, Bu. Apa tadi BEP itu, Priska? Break even point. Break even point. Even point. Nah, break even point. Nah, kalian bawa buku catatan enggak? Ada buku catatan? Siap? Siap dengan buku catatannya? Ibu berikan sedikit penjelasan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian punya buku seperti ini enggak? Nih. Yang ini. Belum dapat, Bu.
Ah, Belum dapat. belum dapat. Ada, Bu. Sudah ada. Ada yang sudah, ada yang belum. Coba Ibu lihat punya Sonia. Produk kreatif kelas berapa itu? Punya saya kayak gini, Bu. Harusnya kayak gini dia. Harusnya seperti ini. Oh, punya Asri juga ada ya? Kayak gini tapi, Bu. Seperti itu. Ada enggak di situ materi tentang Iya, DEP? Asri sama Sonia, coba dibuka bukunya. Bu. Ada? Ada. Ada. BP. Ya, Ada, Bu. ada. Brigita sudah pernah datang ke sekolah belum? Gimana Brigita? Coba moodnya dibuka. Moodnya dibuka. Hari itu udah ke sekolah, Bu. Cuma Lalu bukunya belum lengkap. bukunya belum lengkap. Yang KWU belum dapat? Belum. Belum. Friska? Belum dapat. Belum dapat. Sudah pernah ke sekolah lagi belum? Belum. Belum. Nanti boleh ditanyakan dengan itu ya, dengan guru yang menangani ya. Nanti Ibu coba tanyakan. Sudah ada apa belum? Sehingga kalau kalian seperti ini kan nanti kita enak belajarnya ya. Oke, kalau Asri sama Sonia yang sudah ada. Coba Sonia. Sonia menurut Hudson dan Mowen BEP itu apa? Menurut Hansen? Menurut Hansen dan Mowen? Ada? Brigita sama Friska boleh mencatat ya? Brigita sama Friska boleh mencatat. Ada Sonia? Enggak ada, Bu. Masa enggak ada sih? Harusnya ada. Di sini menurut Sigit dan Mulyadi. Oh, di tempat kamu bukunya menurut Sigit. Oke, Ya, kalau dan gitu. Mulyadi. Kalau gitu kalian berempat catat. Nanti Ibu pelan-pelan bacakan dari sini ya. Bu. Siapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Menurut Hansen dan Mowen, biasa ya tulisannya. Menurut Hansen dan Mowen. BEP adalah BEP adalah kondisi di mana total pendapatan dan biaya total sama. Dan biaya total sama. Koma. Intinya adalah 0 keuntungan.
0 keuntungan. Sudah? Nah, coba diulangi. Asri, apa tadi itu BEP menurut Hansen dan Mowen? BP adalah kondisi di mana total pendapatan dan biaya total sama. Intinya adalah 0 keuntungan. Oke, yang lain sama? Sama yang dicatat ya? Sama. Hah? Sama kan? Iya, Bu, sama. Nah, terus yang kedua, yang berikutnya, menurut Ross Randolph, 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 dan Bradford, BRADFORD. Ya, BEP adalah alat analisis yang sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Sudah? Nah, Lisa, Priska Putri. Apa tadi BEP menurut Ross, Randolph, dan Bradford? Menurut Randolph, BEP adalah alat analisis yang sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara volume penjualan dan prosaliditas. Profitabilitas. Profitabilitas. Profit ya, profit. Profitabilitas. Oke? Nah, jadi kesimpulan antara kedua pendapat tadi, break-even point adalah titik di mana perusahaan belum memperoleh keuntungan tetapi juga tidak dalam kondisi rugi. Oke, Ibu jelaskan. Jadi, dari kedua pendapat tadi, dikatakan bahwa break-even point adalah titik di mana perusahaan belum memperoleh keuntungan tetapi juga tidak dalam kondisi yang rugi. Berarti belum dapat untung juga tidak dalam kondisi rugi seperti itu. Ya. Nah,
Adapun analisis BEP itu merupakan suatu teknik analisis, ya namanya juga analisis ya, berarti dia digunakan untuk teknik, ya teknik analisis sendiri untuk mempelajari antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume aktivitas dari proses yang dilakukan oleh wirausaha, seperti itu ya, atau dalam kewirausahaan. Nah, masalah BEP ini karena tadi dikatakan bahwa bukan dalam posisi untung dan tidak juga dalam posisi rugi. Ya, jadi ada masalah dalam BEP itu sendiri. Nah, masalah BEP itu baru akan muncul dalam perusahaan apabila perusahaan mempunyai biaya variabel dan biaya tetap. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ibu lanjut. Nah, suatu perusahaan dengan volume produksi tertentu dapat menderita kerugian dikarenakan apa? Perusahaan tuh dikatakan rugi ketika dia mengalami apa kira-kira? Kalau kita lihat dari analisis BEP ini tadi. Nah, kan tadi dikatakan bahwa masalah BEP baru akan muncul dalam perusahaan apabila perusahaan tersebut mempunyai biaya variabel dan biaya tetap. Pertanyaan Ibu, perusahaan dapat mengalami kerugian. Nah, itu disebabkan oleh apa dia? Kira-kira. Penghasilan lebih besar atau penghasilannya kurang? Atau malah penghasilannya sedikit? Yang dikatakan rugi nih. Penghasilan banyak atau penghasilan sedikit? Penghasilan sedikit. Nah, penghasilan sedikit. Ya, yang namanya rugi ya berarti kita dapatnya sedikit. Ya, kalau banyak itu namanya untung. Ya kan? Nah, dalam bahasanya kalau di dalam bahasa kewirausahaan itu suatu perusahaan dengan volume produksi tertentu dapat menderita kerugian dikarenakan penghasilan penjualannya hanya mampu menutupi biaya variabel, ya, hanya mampu menutupi biaya variabel dan hanya bisa menutup sebagian kecil biaya tetap. Ingat tadi masalah BEP ya, itu masalah BEP akan muncul dalam perusahaan apabila perusahaan tersebut mempunyai biaya variabel dan biaya tetap. Nah, biaya variabel dan biaya tetap. Seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang pengertian kontribusi margin. Silakan dicatat. Kontribusi margin adalah selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan keuntungan.
Oke. Itu adalah pengertian dari kontribusi margin, ya. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaan Ibu, perusahaan itu bisa menderita kerugian karena penghasilan penjualannya hanya mampu menutup biaya variabel dan hanya bisa menutup sebagian kecil biaya tetap, itu yang rugi. Nah, kemudian sekarang pertanyaan Ibu, perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya apabila bagaimana nih? Coba lihat kontribusi margin pengertiannya tadi. Selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan keuntungan. Nah, pertanyaannya, perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya apabila menutup biaya tetap. Coba, bagaimana? Dek, ini ngapa, Dek? Running out of time. Habis ya? Habis waktunya ya? Waduh. Hah? Oke. Oke, gimana? Ada yang bisa menjawab? Dari kita kaitkan dengan kontribusi margin. Tadi kan perusahaan rugi. Ya, dikarenakan penghasilan penjualannya hanya mampu menutup biaya variabel dan hanya bisa menutup sebagian kecil biaya tetap. Nah, sekarang perusahaan itu akan mendapat keuntungan dari hasil penjualannya apabila kontribusi margin, catat ya, kalau perlu dicatat. Nah, kontribusi margin lebih besar dari biaya tetap. Nah, yang berarti total penghasilan penjualan, ya, total dari tadi penghasilan penjualan lebih besar dari total biaya. Ya. Nah, sudah paham sampai di situ? Paham? Paham. Sedikit. Paham sedikit, nggak masalah. Ada berapa pertanyaan Ibu di sini tadi? Ada 2. Yang pertama apa pertanyaannya? Ayo. Yang pertama tadi perusahaan dikatakan rugi, ya. Apabila Penghasilan sedikit, Penghasilan sedikit. penghasilan sedikit dan biaya variabel tidak menutupi dan hanya bisa menutupi sebagian kecil biaya variabel. salah. Biaya tetap. Ya. Nah, menutup biaya variabel dan hanya bisa menutup sebagian kecil saja biaya tetap. Nah, sementara yang dikatakan keuntungan atau perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya apabila kontribusi marginnya lebih besar dari biaya tetap. Dari total biaya. Dari total biaya, bukan biaya tetap, dari total biaya. Oke. Waktu kita sudah habis untuk melakukan pembelajaran ini. Jadi terima kasih anak-anak sudah merespon. Meskipun kita masih sedikit, mudah-mudahan di lain kesempatan banyak teman-teman yang bisa bergabung ya. Nanti boleh disampaikan dengan mereka. Dengan teman-teman yang lain, hari ini Ibu Agnes menyampaikan tentang analisis BEP. Ini loh yang disampaikan Ibu, seperti itu ya. Dengan teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang dekat dengan kalian. Oke, anak-anak,
kita berjumpa lagi di lain waktu. Ibu pesan supaya kalian tetap menjaga kesehatan, ya. Jangan keluar kalau tidak penting, ya. Ya, Bu. Nah, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Jangan lupa isi absennya ya. Masih sama di linknya yang kemarin. Lupa tadi Ibu sampaikan di kalian. Ya. Ya, Bu. Nah, meskipun absennya sudah Ibu kasih di sini. Di daftar hadir kalian sudah Ibu kasih. Cuman di learningnya jangan lupa diisi. Ya. Nanti untuk materi selanjutnya Ibu akan sampaikan melalui e-learning. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan jaringan. Jadi Ibu bisa sampaikan, ada suara lah paling tidak Ibu nyampaikan materinya ya. Baik, sampai jumpa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke Dek, udah selesai. Stop ya. Dah. Anak-anaknya malah belum keluar.